Ya ini malah di kampus baru ada teman ngobrol diskusi tapi secara keilmuan, secara intelektual tumbuh, bisa ketemu dengan generasi baru yang nantinya juga selalu sadar atas perubahan dan perkembangan zaman. Kalau nggak ketemu orang-orang muda itu ya kadang kita nggak ngeh sebenarnya zaman sekarang orang muda mengenang zaman sekarang itu seperti apa yang kita nggak ngerti. Nah, di kampus saya kira salah satu cara yang membuat generasi-generasi yang lebih senior itu lebih peka dan lebih paham atas perubahan-perubahan yang terjadi di generasi, perubahan yang kelihatan maupun cara berpikir yang relatif tidak kelihatan. Nah, kalau kita bicara tentang moderasi beragama, saya kira memang sejak menterinya Mas Lukman Saifuddin ya, itu kampanye tentang moderasi beragama itu sangat masif, terutama di lingkungan kampus-kampus UIN, ya, IAIN, atau lingkungan Kemenak secara umum. Nah, karena apa? Karena memang Indonesia dan khususnya umat Islam, saya kira dalam beberapa tahun terakhir itu mengalami tantangan yang luar biasa. Tantangan dari dalam, dari tubuh Islam sendiri, di mana dalam mungkin 15 tahun terakhir kita tahu juga ada namanya ISIS, ya. Kemudian juga sebelumnya ada Al-Qaeda, yang dua organisasi yang didirikan dan jauh ada di Timur Tengah sana, yang satu di Afghanistan, yang satu di Syria, tetapi punya pengaruh besar di Indonesia. Ada organisasi-organisasi yang kemudian didirikan di Indonesia yang berkiblat pada Al-Qaeda maupun ISIS. Ada Jamaah Islamiyah, gitu kan? Ada Ansarut Tauhid. Jadi Jamaah Islamiyah lebih berkiblat pada Al-Qaeda dan Ansarut Tauhid berkiblat pada ISIS. Dua kelompok yang sebenarnya juga nggak ketemu. Nah, tetapi ini mengubah wajah Islam di Indonesia, dan itu yang kemudian membuat saya kira banyak sekali ulama atau pemikir Islam yang kemudian mengemukakan, lebih aktif mengungkapkan pandangan-pandangannya atau tafsirnya atas Islam. Karena apa? Umat Islam di Indonesia itu mayoritas. Umat Islam di Indonesia sekarang kalau nggak salah ya 85%, 86% ya, artinya besar sekali. Umat Islam di Indonesia itu mayoritas dan besar sekali, sangat dominan. Artinya masa depan Indonesia sangat dipengaruhi oleh kondisi umat Islam. Kalau umat Islamnya baik, ya Indonesianya baik. Kalau umat Islamnya nggak bagus, ya Indonesianya kecil kemungkinan untuk menjadi bagus. Kalau umat Islamnya itu toleran, ya Indonesia kemungkinan besar akan damai. Tapi kalau umat Islamnya tidak toleran, Indonesia juga mungkin akan jatuh pada situasi yang chaotic atau ekstremis. Nah itu. Sementara ada tren, kalau teman-teman bisa cek di online gitu ya, penelitian dari Pew Research, ini lembaga survei internasional yang akan meneliti banyak sekali negara. Ada penelitian yang menunjukkan bahwa tren beragama di Indonesia itu menguat sejak reformasi. Dulu orang menganggap bahwa zaman makin modern, namanya orang modern itu tidak gampang menyerahkan persoalan itu pada Tuhan, tapi dipecahkan sendiri dengan pikirannya, makin antroposentris. Nah, jadi pasca reformasi Indonesia makin modern, banyak tumbuh kelas menengah baru. Kelas menengah itu rasional, sehingga dia mungkin akan lebih sedikit mengembalikan persoalan-persoalan yang dihadapi kepada Tuhan, menjadi lebih sekuler dalam tanda kutip. Tetapi survei Pew Research menemukan masyarakat Indonesia itu makin religius, dan Indonesia termasuk masyarakat paling religius di dunia.
Kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap agama itu besar sekali, 96%, bahkan pernah 97%. Tidak ada negara di Eropa yang seperti itu, gitu. Kita setara Pakistan, tetapi Indonesia dan Pakistan berbeda sekali. Walaupun kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap agama itu begitu besar, sebesar Pakistan, tetapi beda sekali. Pakistan bisa dibilang jauh lebih konservatif. Dalam soal politik aja Pakistan mudah sekali menggunakan kekerasan. Sejumlah pejabat tinggi, mantan presiden, mantan perdana menteri Pakistan itu meninggal karena dibunuh. Benazir Bhutto, ini perdana menteri paling terkenal di Pakistan, meninggal. Sebelumnya juga ada pejabat, banyak sekali pejabat tinggi Pakistan yang meninggal karena dibunuh. Di Indonesia tidak ada, tapi kita pernah mengalami Presiden Soekarno ditembak, tetapi luput. Jadi tidak ada mantan pemimpin atau presiden kita yang mati karena dibunuh. Tapi ada pahlawan-pahlawan, tapi lebih banyak itu meninggal karena konflik militer dalam tanda kutip. Tetapi penembakan terhadap Bung Karno bisa dilacak memang juga berasal dari kelompok yang dianggap ekstrim keagamaannya. Nah, jadi kalau kita mengacu pada sejarah, kelompok yang keberagamannya ekstrim di Indonesia itu sudah ada sejak Indonesia merdeka. Sejak ada Indonesia dan sangat politis pada dasarnya, karakternya terkait politik. Munculnya DITI itu politik. Pada dasarnya atau sebagai pejuang kemerdekaan, apapun kita menghormatinya sebagai pejuang, tapi ada pilihan-pilihan ideologis yang berbeda. Dan perdebatan itu kita tahu dulu waktu Piagam Jakarta ada usulan untuk mewajibkan menjalankan syariat Islam buat pemeluk. Sebagai perdebatan keras, tetapi akhirnya bahwa kalimat itu dihapuskan yang terkenal dengan 97 kata Piagam Jakarta. Akhirnya nggak ada lagi bunyi kewajiban menjalankan syariat Islam buat pemeluk. Bayangkan kalau kalimat itu ada di konstitusi. Yang kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjalankan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluknya. Itu yang 87% tadi itu mungkin banyak sekali akan kena hukuman karena di konstitusinya diwajibkan. Sementara penafsiran atas syariat mungkin akan berbeda-beda. Gitu. Itu sisa-sisa perdebatan, pergulatan ideologi ketika Indonesia merdeka, dan ini tidak pernah mati. Dan kemudian muncul memang kemudian ada NII gitu ya. Pada dasarnya mengadopsi ideologi yang sama, dan kemudian perkembangan terakhir seperti yang saya sebut adalah Jamaah Islamiyah dan Ansarut Tauhid yang itu juga ideologis, tetapi dia berkiblat pada organisasi internasional, pada organisasi yang di luar sana. Nah, pertanyaannya kenapa bisa muncul gerakan-gerakan politik yang bersumber pada ideologi Islam tetapi radikal? Apakah memang ajaran Islam itu begitu? Atau itu problem penafsiran? Imam Samudra, salah satu tokoh bom Bali, dia diwawancara waktu dia di Nusa Kambangan, oleh salah satu teman saya. Jadi teman saya ini bikin film tentang Imam Samudra dan kawan-kawan. Filmnya dapat penghargaan di luar, panjang sekali 2 jam. Pernah saya putar di BBNU untuk kiai-kiai nonton, sehingga bisa melihat sudut pandangnya Imam Samudra dan kawan. Imam Samudra dengan yakin dia mengatakan bahwa ini sesuai ajaran Islam. Saya sudah katakan kepada semua teman yang ikut, kalau tidak yakin mundur. Jadi dia juga nggak memaksa itu. Amrozi, Al-Imron, yang lain-lain itu udah, saya sudah membaca buku ini, dan saya yakin sikap yang diambil itu. Ketika dia di penjara, dia tetap berkeras. Tetapi Al-Imron goyang. Sepertinya Islam tidak seperti ini. Bahkan Ali Imran sudah goyang ketika dia belum ditangkap, ketika dia melarikan diri katanya, dia lewat perahu aja di daerah menuju Kalimantan teman, dia udah ragu. Jadi dia udah ada pergulatan pikiran. Jadi sebelum ketangkap tuh Ali Imran udah ada menyesalnya bahwa tindakan dia terlibat di situ tuh kayaknya keliru, nggak sesuai ajaran Islam, karena zaman Nabi nggak ada.
Tapi Imam Samudra masih sangat pede. Makanya Imam Samudra nyampe dia dihukum itu dia masih kayak tidak merasa salah. Dia meyakini. Nah pertanyaannya kan kemudian kenapa bisa melahirkan orang seperti itu, tapi juga melahirkan seperti Pak Abbas dan Pak Khalid dan teman-teman yang ada di sini. Padahal Qurannya satu, gitu kan? Nah, di situ. Jadi, anggap aja kalau hadis ya, untuk sama ya, anggap aja sumbernya kan nggak jauh dari situ, sama. Tapi kenapa? Nah di situ akhirnya, ini kita bisa melihat apakah murni memang dari proses berpikir yang berbeda, atau juga sebenarnya ada distorsi terkait apa yang disebut sebagai nafsu. Kita tahu ketika Tuhan mau menciptakan manusia, malaikat agak komplain gitu kan, kalau ada jangan mayusidu via mayusidu. Jadi mereka agak komplain, nah, kenapa engkau akan menciptakan atau yang melakukan kekerasan dan mengalirkan darah? Pertanyaannya, kenapa malaikat tahu bahwa manusia yang akan diciptakan itu akan begitu terus akan mengeluarkan darah? Apakah sebelumnya tidak ada manusia sebelumnya? Atau malaikat tahu karena ingredient manusia itu diciptakan dari zat-zat unsur-unsur yang memang mungkin akan setengah meleset gitu ibaratnya, kan gitu. Nah, di situ. Tetapi bahwa malaikat berdasar pengetahuan yang juga dia dapat dari Tuhan kan, oke, tapi kan Tuhan cuma menjawab aku lebih tahu gitu. Dan belum lama ketika berdasar kisah yang diciptakan Quran kan, putra Nabi Adam generasi pertama sudah membunuh Qabil Habil. Jadi apa yang diberatkan oleh malaikat itu langsung ada buktinya di generasi pertama manusia berdasar kisah di Al-Quran. Karena kecemburuan, karena sudah nafsu gitu kan, pengorbanan yang tidak tulus dan juga kecemburuan. Artinya memang manusia diciptakan oleh Tuhan dengan adanya nafsu di dalamnya. Dan nafsu itu pasti akan mempengaruhi cara berpikir kita, bukan semata paradigma atau perspektif atau ideologi. Ada buku namanya Knowledge and Human Interest, ini ditulis oleh filsuf Jerman, Jürgen Habermas. Karena pengetahuan tidak pernah bebas dari kepentingan manusia, kepentingan ilmuannya, dia nggak pernah sepenuhnya objektif. Makanya dalam sebuah pemikiran intelektual dia harus tetap menyisakan ruang bahwa dia mungkin salah, dia mungkin bias, dia mungkin tidak objektif. Nggak boleh meyakini diri bahwa bahkan orang yang tidak punya kepentingan sekalipun, orang yang paling bijak sekalipun, dia tidak akan pernah bisa objektif 100%. Makanya dia menulis Knowledge and Human Interest, karena dunia modern itu punya ilusi bahwa ilmu itu harus objektif, bahwa objektivitas 100% bisa dicapai kalau lewat metodologi yang benar. Nah, pada dasarnya juga harus menyangkal itu tidak akan pernah bisa dicapai. Selalu ada bias yang kita bawa yang mempengaruhi cara berpikir kita. Nah, kembali pada tadi bahwa kenapa Islam juga melahirkan ISIS, Al-Qaeda, Imam Samudra dan seterusnya. Atau ya sebagian orang-orang yang pernah mengebom gereja dan lain-lain. Nah, ini menjadi pertanyaan penting. Saya kira UIN dan masa itu punya tanggung jawab besar, dan program ini mungkin salah satu ya untuk mengurai itu. Dalam konteks apa yang diluncurkan oleh Mas Lukman Saifuddin waktu jadi menteri, menggunakan istilah moderasi beragama bukan moderasi agama. Saya mendengar beliau berkali-kali dan tim saya merekam sejumlah kegiatan yang dilakukan oleh Kemenang, termasuk juga ada pelatihan moderasi beragama yang melibatkan banyak Islam Kemenang. Itu tim saya selalu merekam berkali-kali. Jadi saya, karena yang merekam tim saya biasanya puterin sambil nyetir mobil. Jadi saya suka dengerin YouTube, podcast atau apa itu sambil nyetir mobil karena 1 jam. Kalau nonton niat kayaknya nggak betah. Jadi kalau nonton niat nggak betah. Kalau nonton bola 2 jam sanggup. Tapi kalau nonton pidato kayaknya 1 jam kayaknya nggak sanggup. Cara saya selalu kalau nonton nyetir mobil itu biasanya saya putar. Jadi saya dengerin, nggak saya tonton ya, saya dengerin aja. Karena saya berkepentingan untuk bisa mengetahui pendapat
karena pasti selalu ada yang bisa kita dapat terlepas kita setuju. Bahkan untuk presentasi yang mungkin kita 80% nggak setuju aja, mungkin ada 20% yang bisa kita dapat dari orang yang posisinya kita nggak setuju aja, kita tetap bisa belajar. Saya selalu punya pandangan seperti itu, sehingga saya berusaha mendengarkan. Maksudnya membedakan, yang mau dilakukan adalah moderasi beragama, bukan moderasi agama. Karena agama ya sudah diterima berdasar wahyu yang kita terima, berdasar Quran yang kita terima, berdasar hadis-hadis yang kita terima. Di situ, jadi tidak ada istilah moderasi agama. Agama yang kita terima. Tapi dalam konteks mempraktekkan keberagaman ini, kita memoderasinya. Saya masih ingat dalam konteks ini. Nah, saya dari pesantren, dari kecil hitungannya. Saya SMA aja saya nggak punya ijazah negeri, karena mantaulah itu nggak ikut ujian negara. Jadi saya nggak bisa kuliah. Nah, jadi saya harus ikut persamaan, baru dapat ijazah saya bisa ikut kuliah. Waktu di pondok itu ada kitab-kitab yang padahal tetap mengajarkan gitu, karena ini kitab yang lahir konteksnya zaman Kesultanan Islam. Ada quote-quote yang hadis yang kalau ditafsirkan di luar dari konteks itu keras, tapi umumnya kiai itu agak menghaluskan atau kadang dibaca cepat dilewati begitu saja, nggak terus dibahas panjang lebar terkait hal-hal yang seperti itu. Itu contoh menurut saya bentuk bagaimana cara kiai memoderasi cara beragama kita. Di situ gitu. Ada. Nah, kiai nggak membahasnya gitu, mungkin merasa nggak lebih alim dari mu'alif kitabnya. Kenapa yang ditulis ini? Kenapa? Padahal mungkin kiainya tahu ada hadis yang lain. Kenapa? Tapi kiai berusaha menjelaskan itu dengan singkat, kemudian lanjut gitu aja. Nah, itu cara moderasi beragama. Jadi bagaimana di luar urusan bahwa keyakinan kita, saya meyakini tafsir ayat ini itu begitu. Ya tadi misalnya Pak Khalil, kalau tak ketemu Gus Dur mungkin isinya faktur kalau bagi. Tetapi karena ketemu Gus Dur mungkin ada perspektif yang lain. Nah, di situ. Dan mungkin lepas dari kepentingan. Mungkin kalau situasi itu konflik, kita itu mengambil ayat-ayat bawaannya mengagitasi kita. Nah, itu yang disebut bahwa nafsu kita mempengaruhi penafsiran kita. Di Afghanistan berpuluh-puluh tahun perang, butuh membangkitkan semangat. Akhirnya dalil-dalil yang konteksnya perang diambilin semua. Nah, kita di masa damai diambil dalil perang. Misalnya kalau lihat orang yang ini karakternya ini doang aja, itu maksudnya konteksnya ada perang, bukan konteks kehidupan bermasyarakat di masa damai. Nah, kayak gitu-gitu. Nah, situasi sosial yang mempengaruhi perasaan kita, kepentingan kita, emosi kita akan mempengaruhi tafsir kita. Nah, dari Indonesia kita tentu harus memastikan Indonesia damai. Karena kalau Indonesia tidak damai, juga ayat-ayat perang itu juga akan lebih populer di masyarakat kita. Padahal era Nabi perang cuma berapa kali, cuma berapa tahun. Dari masa Nabi diangkat kenabiannya, nyampe wafat, perang cuma berapa kali, kalau itu cuma berapa hari, sangat sedikit. Tetapi kenapa ayat-ayat perang demikian populer? Karena memang satu heroik, gitu kan, membangkitkan semangat. Yang kedua memang ketika muncul konflik di sebuah masyarakat itu menjadi tampak sangat relevan. Semua orang mencari legitimasi. Yang religius akan mencari legitimasi dari agama. Yang sekuler di Amerika mencari legitimasi dari founding fathers-nya, dari macam-macamnya, dari sesepuhnya, dari apapun. Itu manusia bisa mencari justifikasi. Makanya pentingnya moderasi beragama di sini. Karena apa? Karena namanya pikiran kita nggak pernah tahu. Ketika kita merasa, misal ada yang mengatakan bahwa hartanya orang musuh Islam, hartanya musuh Islam itu halal. Mungkin bahkan kalau kita meyakininya, tapi kan pikiran kita nggak ini, ya kita nggak boleh bertindak sampai kita menemukan penjelasan yang lebih lengkap. Karena kalau hanya bersumber pada keyakinan, pada penafsiran, ya problem. Kita aja mungkin banyak sekali hal yang mungkin secara pikiran mungkin nggak soal, tapi nggak kita lakukan karena secara sosial mungkin akan menjadi bermasalah.
Nah itu kan memoderasi. Padahal kita punya pendapat. Saya punya pendapat pribadi tentang berbagai hal. Pak Khalid punya pendapat pribadi mana, Pak Ahmad, Mas David. Tetapi banyak juga yang kita itu melakukan self-censorship dalam level implementasi. Mungkin beliau-beliau ini dosen-dosen itu pikirannya mungkin banyak yang revolusioner gitu ya, radikal secara pemikiran. Tapi mungkin kalau ngajar ya nggak disampaikan, gitu kan? Kalau ngajar dengan mahasiswa nggak disampaikan, padahal kalau ngobrol dengan teman-temannya yang setara mungkin dikemukakan, gitu kan? Misalnya, misalnya seperti ini. Itu bentuk cara moderasi kita. Nah kembali bahwa Islam, saya kira jelas ya. Pertama kalau kita mengacu, contoh terbaik dari Islam ya Rasulullah. Dan Rasulullah itu perang. Semua perang yang dilakukan Rasulullah itu konteksnya membela diri. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, posisi Madinah itu tetap terancam oleh kaum Quraisy di Mekah yang notabene itu saudara-saudaranya Rasulullah sendiri. Jadi posisinya terancam. Jadi terancam akan diserbu. Jadi semua perang yang dilakukan Rasulullah itu semuanya perang dalam konteks mempertahankan diri. Perang terakhir, Fathu Makkah, penaklukan itu yang pada dasarnya tidak ada perang karena tidak ada yang dibunuh. Semua perang mempertahankan diri, gitu, dan terjadi di wilayah yang lebih dekat Madinah daripada wilayah yang dekat Makkah. Mau perang Badar, ya, gitu, mau perang Uhud, itu terjadi di dekat Madinah, bukan di dekatnya Makkah. Artinya posisinya diserang. Jadi semua perang yang dilakukan Rasulullah itu mempertahankan diri, bukan agresi. Ketika udah menjadi kuat, udah mengajak suku-suku yang lain juga, baru kemudian mau merebut Mekah, karena memang Mekah itu tanah kelahirannya Rasulullah. Sebagian sahabat yang memang hijrah terusir dari kampung halaman, tetapi itu pun nggak langsung diperangi. Padahal kalau alasan dendam gitu kan, wah langsung datang kali syarat, tapi akhirnya pemuka-pemuka Mekah menyerang. Abu Sofyan itu ngasih pangannya Rasulullah, kemudian menyerang, tidak ada darah Fathu Makkah itu, sehingga Mekah itu bisa direbut kembali tanpa mengalirkan darah. Gak ada balas dendam, gak ada seruan kebencian. Itu Rasulullah. Jadi kalau kita bicara Islam, contoh terbaik kita adalah Rasulullah, dan Rasulullah tidak mengampunikan kekerasan. Dan contoh terbaik gitu kan, bahwa Rasulullah itu diutus ya liutamina makarimal akhlak, karena memandang memang akhlak bangsa Arab waktu itu memang belum sempurna. Saya tidak begitu menyetujui penafsiran jahiliyah. Ya, saya tidak begitu menyetujui bahwa bangsa Arab sebelum Rasulullah SAW berarti goblok, jauhin, enggak. Bangsa Arab itu banyak yang pintar, mereka bisa menghafal syair nyampe ribuan syair. Makanya tradisi kita, saya di pondok menghafal alfiyah gitu ya. Buat masyarakat modern nggak masuk akal ngapain alfiyah 1000 bait dihafal. Tapi padahal itu bagian dari tradisi, karena itu bukan cuma menghafal, itu bersyair. Makanya seluruh kitab-kitab yang dihafalkan itu adalah kitab yang punya rima, punya lirik. Kita nggak menghafalkan Fathul Mu'in, Fathul Qorib, kita menghafalkan itu, tapi kita menghafalkan kitab-kitab yang pada dasarnya berima, prosais atau puitis. Itu bagian dari tradisi yang sudah ada sebelum Islam. Jadi Arab sebelum Islam itu dalam tanda kutip juga tidak jahiliyah seperti yang biasa kita dengar, Muslim enggak. Mereka punya hasanah, punya syair, mereka juga menulis, mereka juga punya sejarah dan seterusnya. Tetapi memang mereka mengingkari Tuhan. Ya, dan memang banyak warga yang masih bodoh, tidak terdidik. Tapi lapisan masyarakat Arab itu bagaimana terdidik. Abu Lahab bukan orang jahiliyah dalam arti bodoh hari ini, bukan. Abu Jahal yang notabene juga paman dari Nabi, bukan dalam arti juga bodoh seperti kategori modern, bukan. Nah di situ. Jadi kembali tapi memang diutamakan makarimal akhlak. Artinya ada akhlak. Makanya
ketika kita bicara Islam ada orang berkampanye kekerasan apa-apa, ya itu tidak sesuai ajarannya Rasulullah. Jadi kalau kita kebingungan terhadap sesuatu, kita harus kembalikan kepada pribadi Rasulullah. Dan pribadi Rasulullah kita kenal lemah lembut, ya, tidak menang-menangan, gitu. Jadi pendekatannya perundingan, musyawarah, yang sekarang terkenal wasyawirhum fil amr, gitu kan. Di situ. Jadi itu hal-hal yang memang harus kita gaungkan. Problemnya memang bagaimana nilai-nilai ini dikenal sebagai inti ajaran Islam oleh masyarakat luas. Kita tahu Indonesia beragam, diverse, ada konflik kepentingan. Ketika ada konflik kepentingan, yang religius selalu mengambil dalil dari agama. Yang gak religius mengambil dalil dari tempat lain. Yang untuk mendorong orang ofensif dan agresif. Kita sudah mengalami, misal beberapa kali di Poso kita ada kejadian perang antar umat beragama, atau pilkada DKI gitu ya, menggunakan banyak sekali dalil agama untuk melakukan intimidasi atau persekusi. Nah, kita belajar bagaimana ayat-ayat atau ajaran-ajaran Rasulullah yang lebih rahmatan lil alamin itu lebih populer dan membumi. Karena itu aja PR besar. Orang yang udah dididik dengan kasih sayang saja itu mungkin melakukan kekerasan. Karena apa? Di dalam diri kita itu memang ada bibit itu. Qabil Habil generasi pertama aja udah membunuh. Gitu. Saya belajar filsafat, selalu pertanyaan besar di filsafat manusia adalah manusia itu pada dasarnya baik atau buruk. Sulit menjawab. Ada yang mengatakan pada dasar baik. Agama-agama itu pada dasar fitrah. Kita menjelaskan fitrah manusia itu baik. Fitrah itu maksudnya apa? Gitu. Ada yang menganggap ya, manusia itu kayak kertas putih, tergantung ajarannya yang dituliskan di dalam pikiran dan hatinya. Kalau dia berasal dari lingkungan yang baik, dia akan baik. Di lingkungan yang buruk, dia akan buruk. Bagaimana dengan Qabil Habil? Di lingkungan yang sama dia, generasi pertama manusia. Kenapa yang jadi seperti Habil dan ada yang jadi seperti Qabil? Ada juga yang menganggap manusia pada dasarnya memang buruk. Thomas Hobbes, seorang filsuf politik, manusia itu ya homo lupus. Manusia itu serigala buat sesamanya, gitu kan? Nah, dia mengatakan manusia pada dasarnya buruk. Karena manusia itu buruk, harus dibikin aturan sedemikian rupa sehingga dia tidak mengancam yang lain. Ada hukum, ini boleh, ini nggak boleh. Ini kalau yang nggak boleh, ini hukumannya sekian tahun, ini hukumannya sekian-sekian. Dia manusia tertib. Nah, karena cara pandangnya beda. Nah, saya tidak pernah meyakini 100% pada dasarnya manusia itu baik atau buruk. Gitu. Tapi saya merasa bahwa manusia punya potensi keduanya. Saya tidak menganggap manusia itu kertas putih. Saya melihat banyak case anak kecil itu punya kecenderungan berbeda. Anak kecil yang kalau mainannya diambil temannya, dia gak ada masalah. Ada anak kecil mainannya baru diambil temannya, main sedikit dia rebut kembali. Ada anak kecil yang kelihatan dari bawaannya, kalau dia suka mainan gak peduli punya dia atau enggak, bawaannya pengen dia rebut, dia bawa pulang, gitu kan. Padahal orang tuanya gak pernah mengajarkannya. Kita punya kecenderungan-kecenderungan yang dibawa oleh manusia di luar lingkungan. Tetapi juga kita menyaksikan jelas bahwa manusia dibentuk oleh lingkungan. Masyarakat yang besar di Solo berbeda dengan masyarakat yang besar di Banten sana, berbeda dengan masyarakat yang besar di Batak, besar di Aceh, besar di Bali, besar, ya kan berbeda. Secara kultural kita diproduk dari lingkungan kita. Tetapi apakah kita sepenuhnya produk dari lingkungan sosial kita? Tidak sepenuhnya. Saya tidak bisa menjawab berapa persen, tetapi kita bisa menyaksikan bahwa unsur bawaan lahir, unsur lingkungan, unsur guru, unsur pendidikan, unsur, apalagi kalau kita tahu bahwa manusia juga punya problem-problem mental sendiri. Di situ yang dia bisa bertindak juga di luar itu semua. Di situ kalau ada sesuatu dalam struktur psikis kita, saraf kita yang mungkin terganggu, kita juga bisa
bertindak lain. Nah kembali dengan menyadari kompleksitas manusia, tantangan agama itu menjadi penting. Saya selalu menganggap perang agama itu bukan problem agama, itu problem manusia. Gak ada agama pun manusia itu berperang. Banyak sekali perang-perang dalam sejarah yang gak digerakkan oleh agama. Perang-perang sebelum yang disebut sebagai agama langit, Abraham tradition itu ada. Itu udah ada perang-perang antar suku. Dulu kalau baku bunuh itu nggak merasa salah, nggak dianggap bersalah. Suku-suku di Afrika itu ada sebuah tradisi ya, kalau teman-teman baca beberapa novel Afrika itu ada orang kalau habis perang menang, melawan suku lain menang, pulang balik dia tambah istri karena itu penghargaan. Jadi istrinya 10 itu menunjukkan bahwa dia telah memenangi 10 pertempuran. Nah itu kultural. Artinya dulu konsepsi HAM universal nggak ada. Membunuh suku lain itu bukan kesalahan. Nggak ada orang yang menyesal membantai suku lain sekian abad yang lalu. Nggak ada yang menyesal. Karena apa? Suku lain dipersepsikan sebagai kelompok yang mengancam eksistensi sukunya dia. Karena belum ada solidaritas kemanusiaan yang melampaui agama, melampaui suku. Makanya Nabi juga melarang dalam tanda kutip perilaku yang chauvinisme yang berlebihan. Karena dulu bangsa Arab itu sangat chauvinistik. Banyak kejadian setelah sahabat-sahabat pada masuk Islam, mereka itu tetap bertengkar karena berasal dari klan yang berbeda. Makanya peringatan tentang asobia itu pada dasarnya adalah chauvinisme kesukuan. Kalian itu udah sama-sama Islam, jangan lagi meributkan berdasar sentimen suku. Nah, tetapi ditafsiri kemudian nation state itu juga asobia, gitu. Padahal semangatnya adalah udah kode-kode Islami kok tukaran. Nah, istilahnya gitu. Bukan berarti bahwa kalau terhadap yang di luar Islam kemudian kita harus bermusuhan kan? Kayaknya nasihatin, kamu itu sesama saudara kok kelahi. Kan nggak bisa ditafsirkan, oh kalau bukan yang saudara kita boleh berkelahi, kan begitu. Nah, jadi itu memang pelajaran logikanya nggak benar. Pelajaran logikanya nggak benar. Jadi masyarakat kita banyak seperti itu. Bukan berarti bahwa ungkapan bahwa kita udah sesama Islam nggak boleh lagi berkelahi. Konteksnya adalah warga Arab yang sangat chauvinistik. Sampai sekarang kalau teman-teman berurusan sama sejumlah warga Arab itu chauvinisme kesukaannya masih sangat kuat. Sampai hari ini masih kental, masih kerasan. Jadi kabilah-kabilah di Arab itu masih sangat kental. Keturunan siapa itu sangat ini. Di Indonesia kan secara umum enggak. Ini kalau ditanya aja buyutnya siapa aja nggak ngerti. Sebagian bisa saya pakai gitu kan. Nggak pernah, karena nggak pernah mengistimewakan orang berdasar keturunan. Di kita nggak dididik itu. Ya masih sangat kuat itu. Masih sangat kuat itu. Tetapi konteks bahwa asobia yang dilarang adalah agar kita itu menaikkan solidaritas kemanusiaan kita berdasar agama. Bukan agama menjadi eksklusivitas baru. Agama pada zaman itu tuh inklusif. Tetapi sekarang ketika wawasan dunia kita itu udah mendunia gitu ya, kita udah bisa menjelajah ke berbagai negara, berbagai benua. Agama bisa menjadi sebuah identitas yang eksklusif, bukan lagi inklusif. Padahal agama ketika lahir di masyarakat yang sangat tribal, dia menjadi sebuah identitas yang inklusif. Hari ini agama kembali menjadi inklusif. Padahal Nabi gak pernah ngajak perang raja lain. Nabi nyuratin beberapa raja, ya kan? Beberapa raja nggak mau masuk Islam. Bahkan ada mengirim ini budak yang kemudian jadi salah satu istri Nabi yang terkenal dengan Maria Tibia ya, yang di salah satu Nabi. Itu kan hadiah dari raja. Artinya dalam pada zaman itu sebuah bahasa politik yang lazim. Nggak bisa kita baca secara anakronis berdasar nilai hari ini. Nah, di situ. Gitu. Jadi tapi nggak ada semangat membangun eksklusivitas, bahkan berbasis umat Islam aja nggak ada. Piagam Madinah tidak menunjukkan itu. Piagam Madinah
Madinah tidak menunjukkan itu, dan perang-perang yang dilakukan Nabi tidak menunjukkan itu. Dan Nabi mengirim surat ke sejumlah penguasa untuk menyeru Islam, bahwa kewajiban kita berdakwah, menyeru. Tapi ketika menolak, ya nggak lambat, nggak ada masalah. Memang perubahan terjadi, perdebatan, teman-teman jangan setuju. Memang ketika zaman Khulafaur Rasyidin, zaman Khalifah Abu Bakar sudah ada perang, dan ketika zaman Umar memang kemudian Islam berekspansi sampai Mesir lewat perang. Tapi peperangan zaman itu tuh lazim, berat. Kita baca abad ke-7 Masehi ya, Sriwijaya ya, perang Majapahit, setelahnya gitu kan, Kediri, segala macam. Kisah-kisah di Nusantara itu isinya penaklukan antar kerajaan. Artinya memang itu sebagai bahasa politik zaman itu lazim. Gak ada istilah kolonialisme pada saat itu. Penaklukan itu sesuatu yang membanggakan. Sama tadi perang suku itu, gak ada istilah pelanggaran HAM, mau membantai satu suku. Jadi kita nggak bisa menilai abad-abad yang lalu dengan nilai hari ini. Nah, di situ memang zaman itu kerajaan saling menaklukkan. Kita tahu Umayyah, Abbasiyah, gitu, nyampe Turki Utsmani, kemudian juga takluk oleh Eropa, Romawi dari zaman itu berperang. Segala macam, zaman nyampe kolonial, kerajaan Belanda menjajah nyampe hari ini. Dari VOC kemudian menjadi Hindia Belanda. Jadi kan di Indonesia itu ada masa kita dikuasai VOC, tapi kemudian VOC dibubarkan. Ada masa kita memang resmi di bawah penjajahan kerajaan Belanda dengan pemerintahan Hindia Belanda. Jadi VOC sama Hindia Belanda itu berbeda. Nah itu aja, itu 150 tahun yang lalu itu masih seperti itu. Nah di situ, jadi tantangan kita sebagai umat Islam, ya kita memang harus bisa mengambil inti dari Islam. Dan bagaimana inti dari Islam itu, perdebatan bisa panjang, tapi yang paling simpel adalah kita berkaca pada Rasulullah. Rasulullah diutus untuk mengutamakan akhlak, dan Rasulullah tidak pernah memusuhi, bahkan dalam konteks Yahudi yang kemudian diperangi oleh Rasulullah di Madinah, karena dalam konteks ada pengkhianatan, treason. Bahkan sampai hari ini treason itu diperangi. Di Amerika yang negara demokrasi itu, tuduhan pengkhianatan terhadap negara itu hukumannya itu bisa seumur hidup. Jadi ada namanya itu si siapa yang membocorkan data terhadap WikiLeaks. Nah, itu si apa Edward Manning, saya lupa ada Manningnya. Itu dihukum sekian puluh tahun hanya gara-gara membocorkan dokumen yang dianggap rahasia Amerika ke WikiLeaks. Jadi kejahatan politik yang mana treason atau subversi dari zaman dulu sampai sekarang itu hukumannya itu keras. Nah, beberapa suku Yahudi yang diperangi Nabi itu konteksnya bukan kebencian terhadap Yahudi juga, bukan kebencian terhadap Kristen, tetapi karena ada suku itu yang melakukan pengkhianatan dalam konteks perang. Jadi Nabi tidak punya pada kebencian terhadap ini. Nah, dalam konteks yang lain beliau dakwah dengan cara yang baik, tetapi juga kita harus pahami Nabi hidup dalam zaman era kerajaan yang memang perangan antar kerajaan itu lazim. Justru Nabi yang penguasa Makkah Madinah, tapi tidak pernah menyatakan perang terhadap kerajaan lain. Itu Rasulullah. Perkembangan Islam setelah itu kemudian menurut saya balik kepada bahasa politik zaman. Jadi perang-perang itu pada dasarnya bahasa politik zaman itu antar kerajaan. Biasanya kalau bisa kawin-mawin jadi satu nggak perang, tapi kalau nggak bisa jadi perang. Ada Majapahit, ada Pajajaran, ada perang Bubat, ya gitu-gitu kan. Jadi upaya-upaya yang menjalin ini dengan ini. Namanya Raden Wijaya dengan Kediri, ya itu kan menantu mertua gitu kan istilahnya. Nah itu nih, bahkan perkawinan aja nggak menyelamatkan dari perang pada zaman itu. Karena memang bahasa politik zaman itu menegakkan sebuah kekuasaan imperium lewat jalan perang. Dan kita segera harus mengingat itu bahwa Islam pada dasarnya tidak mengajarkan itu, dan ada sebagian kita yang menafsiri berdasar entah perspektifnya, paradigmanya atau nafsunya yang membuat Islam kemudian
oleh sebagian kalangan dianggap sebagai agama kekerasan. Padahal kalau mengacu pada Rasulullah kita sama sekali tidak menemukan contoh itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.